Shalom, selamat malam semua. Oke, belum semua ya, sekali lagi shalom. Baik, di hari ini ya kita merayakan ya beberapa hari sebelumnya, di minggu ini lebih tepat kita merayakan Imlek ya. Bagi yang merayakan, Koko dan Cece mengucapkan Gongsi Facai, Sinen Kuaile semua ya. Bagi yang belum dapat ampau, make sure kalian datang ke Koko Charles habis ini. Karena menurut kabar dari Cice Sela ampaunya sudah habis. Oke. Jadi saudara, kita merayakan Chinese New Year, tapi kita tidak lupa juga merayakan kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hari ini kita akan belajar mengenai Pure Love series yang ketiga. Kasih yang sejati. Kasih yang sejati. 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 yang menjadi dasar firman kita malam hari ini. Kita baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ayat 19 ini poinnya Koko. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi kita sudah bahas 2 minggu yang lalu mengenai kasih. Mungkin di beberapa minggu yang lalu kita membahas banyak ya mengenai kasih laki-laki dan perempuan terutama. Dan apa sih yang Tuhan mau, mengasihi seperti apa yang Tuhan mau. Tapi hari ini, minggu ini kita akan bahas mengenai kasih yang sejati yang dari Tuhan. Sebab firman Allah berkata, Allah lebih dulu mengasihi kita. Yang percaya katakan amin. Jadi sebelum saudara mengasihi Tuhan, Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Itulah banyak orang kadang-kadang tidak bisa menerima hal ini. Kenapa? Karena orang berpikir bahwa Tuhan mengasihi saya kalau saya melayani. Tuhan mengasihi saya kalau saya berbuat baik. Tuhan mengasihi saya kalau saya melakukan hal yang baik kepada temanku misalnya. Atau saya rajin ke gereja, rajin datang ibadah. Tuhan mengasihi saya kalau ada timbal baliknya. Itu pemikiran yang salah, saudara. Pemikiran yang benar adalah Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Karena meskipun kita belum mengasihi dia, kita belum bahkan mengenal dia, Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Yang setuju katakan amin. Itulah sebabnya dengan dasar ini, saudara, kita bawa dalam pelayanannya kita. Oleh dasar ini, karena kita banyak berutang budi oleh kebaikan Tuhan, maka dari itu kita melayani Tuhan. Bukan kita melayani Tuhan untuk kita dikasihi. Saudara, dengan saudara melayani itu, ini fun fact-nya saudara, ini sebuah fakta yang saudara harus tahu. Dengan saudara melayani Tuhan, itu tidak menambah kasih Tuhan kepada hidup saudara. Enggak. Karena dari awal Tuhan sudah mengasihi saudara. Melayani tidak menambah. Karena dia adalah kasih itu sendiri. Ada yang bisa tambah Tuhan? Tidak ada. Tidak ada yang bisa tambah kasihnya. Jadi dengan dasar ini, oke, dengan pengertian ini kita melayani. Kita banyak berutang budi, kita banyak dihapuskan kesalahan dan dosanya kita diselamatkan. Banyak hal yang kita mungkin sakiti hatinya Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Dengan dasar itu barulah kita melayani, memberikan yang terbaik. Sebab itu firman Allah berkata, orang yang memberikan, saudara ingat perumpamaan orang yang memberikan 500 dinar dengan perumpamaan yang memberikan 50 dinar. Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, siapakah yang lebih banyak, yang lebih akan mengasihi aku? Katanya yang 500 dinar Tuhan. Tuhan berkata, iya benar. Karena dia lebih banyak memiliki utang. Jadi karena kita banyak dosa, kita banyak kesalahan, maka dari itu kitalah yang harus berterima kasih. Kitalah yang harus dengan senantiasa melayani Tuhan. Bukan Tuhan yang mau bujuk-bujuk kita untuk melayani, no. Tetapi dengan kesadaran kita mengasihi Tuhan, berdoa, mengucap syukur, baca Alkitab. Dengan cara itu, saudara, dengan cara itu
kita mengerti dan memahami kasih Tuhan yang sesungguhnya. Di sini Koko ada poin satu yang sangat baik. Koko tulis di sini, kasih itu soal prioritas. Oke. Coba pikirkan dan renungkan dan dengarkan baik-baik. Kalau seseorang pria, saudara ya, menyukai seorang wanita, percayalah ada pepatah yang berkata gunung dan lautan pun akan kuseberangi, betul ya? Itu berbicara soal apa sebenarnya? Itu berbicara soal prioritas. Artinya saya tidak mementingkan diriku, kakiku naik gunung, badanku berenang, yang penting kaulah cintaku. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, asal dasar muasal kata itu apa? Karena laki-laki ini mau mengungkapkan rasa prioritasnya kepada sang wanita misalnya. Begitu juga kita dengan Tuhan. Oke. Kalau kita berkata, Tuhan engkaulah segalanya bagiku. Kenapa kalau saudara pelayanan terlambat? Think about it. Kenapa kalau saudara datang ibadah terlambat? Berarti Tuhan kadang-kadang bukanlah prioritas buat kita. Karena kalau tidak, kita akan memberikan semua yang terbaik. Di sini nggak ada ya, di tempat lain. Ada amin? Jadi saudara, kadang-kadang kita sendiri harus dikoreksi. Apakah Tuhan sudah jadi prioritas kita atau tidak? Kadang kita melayani ogah-ogahan. Kadang kita melayani setengah-setengah hati. Apakah Tuhan sudah menjadi prioritas dalam hidup kita? Tidak. Karena for sure saudara adalah prioritasnya Tuhan. Dari mana kau tahu? Bukti mengatakan demikian. Kalau laki-laki cuma bisa menyeberangi gunung dan menyeberangi lautan, Tuhan Yesus menyeberangi sorga buat saudara. Wow. Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan. Think about it. Saudara pikirkan baik-baik. Laki-laki yang paling mencintai saudara hanya bisa menyeberangi gunung dan lautan. Itu pun kalau benar ya, biasa gombal doang. Tapi ada satu kasih yang nyata di dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Rela menyeberangi surga buat kita. Bukankah secara tak tersirat Tuhan menyatakan bahwa nak, engkau adalah prioritasku. Nak, aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau lebih daripada nyawaku sendiri. Bukan saja menyeberangi surga, Tuhan menyeberangi kematian itu sendiri. Karena dia harus mati lalu bangkit kembali. Jadi for sure saudara adalah prioritasnya Tuhan. Sekarang pertanyaannya, Tuhan adalah prioritas saudara atau tidak? Koko punya suatu quotes yang saya sering kali, beberapa kali bawakan, Koko tulis seperti ini. If God is your priority, you will make a way. If not, you will make excuses. Kalau Tuhan adalah sungguh-sungguh prioritas saudara, somehow bagaimana caranya saudara akan make a way. Saudara akan bikin jalan supaya saudara memuaskan hatinya Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau tidak, saudara kan hanya mencari alasan. Koko saya nggak bisa doa karena ada ujianku. Koko saya nggak bisa doa karena ada pacarku. Koko saya nggak bisa doa karena ada kesibukanku. Itu semuanya excuses. Oke. Kalau saudara, ini ya perumpamaan yang menarik ya dari Cece. Seringkali Cece ngomong sama Koko seperti ini. Tahu nggak, kalau perempuan itu, kalau kamu adalah prioritasnya, pasti dia akan dibalas chatmu. Kalau bukan, biasanya dilama-lamain karena kamu nggak prioritas. Seperti itu. Jadi kalau laki-laki saudara lama dibalas chat, sudah 4 bulan kejar, 5 bulan, 6 bulan. Mungkin saatnya saudara memprioritaskan lebih baik Tuhan. Ada amin? Jadi saudara, apa yang Koko coba sampaikan? Apa yang Koko coba sampaikan adalah segala sesuatunya itu dapat dilakukan asalkan itu menjadi prioritas saudara. Segala sesuatunya. Saudara, pernikahan saudara akan menjadi prioritas kalau saudara memprioritaskan pasangan saudara. Ada orang memprioritaskan pekerjaan lebih daripada pasangannya misalnya. Ada orang yang memprioritaskan bahkan pelayanan daripada jam doanya dengan Tuhan. Apakah itu salah? Koko merasa pelayanan itu hanya sebagai alat. Jam-jam doa, hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu yang lebih penting. Saudara, Koko sering kali ajarkan anak-anak tim PAW di depan sini.
bahwa apapun yang saudara keluarkan di depan itu adalah hasil daripada keintiman saudara di bawah panggung ini. Oke. Begitupun dengan pelayanan yang lain, begitupun dengan Koko. Ketika Koko mempersiapkan firman ini, saudara bisa rasa kadang-kadang saudara ya, Roh Kudus itu akan berbicara. Ketika seorang penfirman, Koko secara pribadi mempersiapkan dengan lebih baik. Kadang-kadang Koko harus akui ada beberapa kali Koko mungkin tidak mempersiapkan yang terbaik. Sama seperti halnya Koko tidak mempersiapkan, atmosfer tidak akan sama seperti Koko mempersiapkan. Karena hadirat Tuhan itu tidak bisa bohong. Hadirat Tuhan itu tidak bisa bohong. Jadi apa yang Koko coba sampaikan adalah, ayo buat prioritasmu untuk Tuhan. Karena saudara gak bisa mengerti kasih yang sejati kalau saudara gak punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Saudara gak akan punya patokan. Seperti kayak saudara gak punya role model. Kalau saudara adalah seorang laki-laki yang mau menjalin hubungan dengan seorang perempuan, memasuki pernikahan, saudara gak punya role model yang lebih baik daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dia adalah seperti pangeran dan kita, jemaatnya adalah seperti mempelai wanita. Saudara kalau mau menjadi seorang laki-laki yang sangat telaten saudara ya, belajar daripada laki-laki sesungguhnya itu Tuhan Yesus. Bagaimana dia mengasihi kita, mengasihi murid-muridnya, mengasihi orang yang berdosa. Kadang kalau misalnya pasangan kita salah, langsung KDRT. Apakah Tuhan Yesus seperti itu? Tuhan Yesus tidak pernah pukul orang. Kadang-kadang kalau misalnya teman kita buat salah, langsung dimaki-maki. Apakah Tuhan Yesus pernah maki-maki orang? Gak pernah Koko baca di Alkitab, no. Jadi bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita gak mengasihi Tuhan Yesus? Ini yang Koko coba sampaikan. Dikatakan seperti ini. Keluaran 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah yang lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Ternyata bukan pacarnya kita saja yang cemburuan saudara ya. Tuhan pun cemburuan. Cemburuan itu hal yang baik karena, kenapa saudara? Kalau cemburuan karena dia tidak mau kehilangan saudara, itu adalah hal yang baik. Kadang overprotective yang tidak baik, yang kurang baik. Tapi cemburu dalam kategori sehat itu adalah hal yang baik. Karena artinya dia tidak mau kehilangan saudara. Kalau saudara punya pasangan laki-laki atau perempuan, terus dia pergi dengan lawan jenisnya yang lain, saudara perlu bertanya-tanya, dia ini sayang aku beneran atau enggak? Kalau saudara laki-laki atau saudara perempuan, saudara punya pacar, terus antar jemput perempuan lain, pertanyakan. Antar jemput perempuan lain, nanti perempuannya, iya ini kan sejalan, tapi sejalannya lagi pelukan. Kamu habis ini makan apa? Singgah makan dulu yuk. Nomor WA-mu berapa? Besok ada kesibukan gak? Ini ada coklat, ini ada bunga. Yuk besok makan fine dining. Kebaca bro. Kebaca. Jadi saudara, cemburu itu baik. Artinya membuat kita takut kehilangan seseorang. Tapi jangan sampai overprotective. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita menyukai, mengasihi apapun. Koko mau katakan ya. Kalau kita mengasihi apapun lebih daripada kita mengasihi Tuhan, itu adalah sebuah berhala. Catat baik-baik. Ketika kita mengasihi pekerjaan kita, lebih daripada kita mengasihi Tuhan, itu adalah sebuah berhala. Kalau kita mengasihi pelayanan kita, lebih daripada mengasihi Tuhan, pelayanan itu bisa jadi berhala. Kalau kita mengasihi pacar kita, lebih daripada kita mengasihi Tuhan, pacarmu bisa jadi berhala. Karena segala sesuatu yang di atasnya Tuhan, itu adalah sebuah berhala. Kalau saudara mengasihi uang, lebih daripada saudara mengasihi Tuhan, itu adalah berhala. Makanya Tuhan bilang, kamu pilih aku atau mamon. Saudara gak bisa mengabdi kepada dua tuan. Saudara pilih, saudara mau pelayanan sungguh-sungguh, atau saudara mau menjadi orang yang
nakal sekalian. Saudara gak bisa suam-suam kuku. Saudara gak bisa pelayanan minggu, Sabtunya dugem. Sabtunya Helens misalnya. Sabtunya ngapain? Saudara gak bisa. Saudara hanya cuma bisa pilih satu. Karena kalau saudara pilih dua, Tuhan cemburu. Saudara, kadang-kadang kalau misalnya anggaplah Koko dengan Cece ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu Cece ada tanya. Saya tahu ini pertanyaan jebakan ya. Jadi bagi laki-laki dengarkan baik-baik. Cece ngomong seperti ini, dia bilang, kalau misalnya ada perempuan yang serumah dengan kamu antarin pulang enggak? Saya langsung bilang tidak. Tidak, tapi dia kok dong tidak ada HP-nya. Saya bilang tidak. Tapi dia kok dong sakit kakinya. Tidak. Tapi dia tangannya peko-peko. Tidak. Karena saya tahu ketika saya bilang iya, apapun alasannya, perang dunia ketiga terjadi. Dasarnya apa? Dasarnya adalah cemburu. Apakah itu hal yang buruk? Not really. Adalah hal yang baik. Artinya saya tahu bahwa istri saya mengasihi saya. Berikan tepuk tangan buat Cece dong. Jadi kadang-kadang Tuhan itu gak suka kita dekat-dekat dengan berhala-berhala yang lain. Bahkan dalam pernikahan, sebelum Koko dan Cece menikah, Koko udah bilang, saya ini Tuhan nomor satu. Kalau kamu mau terima saya dengan seperti ini, kamu terima saya. Tapi saya nggak bisa tinggalkan Tuhan. Jadi kalau misalnya dalam konteks dunia, kamu adalah nomor satu saya. Dalam konteks dunia, nelap masih injak tanah, kamu akan selalu menjadi prioritas saya. Bahkan nyawaku pun akan kuberikan untukmu. Tapi kalau misalnya dalam konteks kerohanian, saya harus mohon maaf, Tuhan nomor satu. Jadi kadang-kadang saudara kita harus punya komitmen demikian. Karena saudara, kalau saudara memasuki hubungan yang tidak ada kasih Tuhan di dalamnya, kadang-kadang hubungan itu akan terasa berat. Karena kita nggak punya role model untuk mengasihi. Koko kembali kepada kecemburuan. Ada poin yang baik Koko tulis di sini. Koko tulis, sometimes God take away certain things from us, not because He's bad, but because He loves us. Coba renungkan baik-baik saudara. Kadang-kadang kalau misalnya waktu kita kecil, semua pernah ya waktu kecil umur 5 tahun, 6 tahun, bahkan mungkin 7 tahun, 10 tahun. Kita suka sekali yang namanya permen, betul enggak ya? Tapi kadang-kadang kalau kita ingat samar-samar, ketika kita makan permen terlalu banyak, orang tua kita akan ambil permen itu dan akan mungkin disimpan, dibuang. Kenapa? Bukan karena dia jahat, tetapi karena dia mengasihi kita. Dia gak mau kita batuk, betul gak? Meskipun kita suka banget sama permen ini, saudara, kadang-kadang permen ini bahkan harus diambil dan harus dibuang supaya kita gak sakit leher. Apa mungkin di titik itu di posisi kita sebagai anak kecil kita merasa kok mama jahat banget sih? Kok papa seperti ini sih? Enggak saudara. Di titik itu mungkin kita belum mengerti, tetapi kita semakin kita dewasa kita mengerti, oh orang tuaku lakukan itu untuk mengasihi aku. Saudara, siapa yang waktu kecil dilarang orang tuanya makan Indomie boleh angkat tangan? Oke, semua kalian diizinkan makan Indomie ya? Kok kaget sekali. Karena dulu saya cuman dijatah 1 bungkus 1 bulan. Oke. Jadi kalau nggak tahu ini dosa apa enggak ya. Jadi kalau misalnya kok mau makan Indomie, saya kumpul uang jajanku 5 hari, saya sogok pembantuku 5.000 buatkan saya Indomie. Saudara, tapi begitu orang tuanya kok tahu, saya ingat sekali, ingat banget dengan sangat jelas. Jatahnya Koko makan Indomie itu cuma sekali sebulan. Tapi waktu itu kedapatan. Oke. Koko punya ART di rumah yang bantu rumahnya Koko. Ngasih Koko Indomie ketika saya kasih dia uang. Saudara tahu apa yang dilakukan? Orang tuanya Koko langsung memberhentikan ART yang Koko yang untuk Koko waktu itu.
Kenapa? Koko ngomong sama mama Koko bilang, kenapa sih harus sampai sejauh itu? Mamanya Koko bilang, itu terlalu buruk buat kesehatanmu. Saya lebih baik kehilangan ART, harus cuci baju, harus ngepel, harus menyapu untuk melindungi kamu dari sakit. Sampai sejauh itu. Artinya apa? Kadang-kadang Tuhan ambil pacar saudara dari saudara. Saudara putus dengan pacarmu. Bukan berarti Tuhan jahat. Kadang-kadang Tuhan sediakan yang lebih baik. Kadang-kadang Tuhan ambil pekerjaanmu. Tuhan ambil bisnismu karena engkau sudah terlalu fokus dalam hal itu. Dan kau sudah lupakan Tuhan. Ada amin? Koko Marco pernah kesaksian. Dan Koko akan ulang kembali. Suatu waktu COVID, Koko Marco dari banyak sekali proyek. Tiba-tiba pas waktu COVID kehilangan semua proyeknya. Dan waktu itu Koko Marco telepon Koko. Dan berkata, Dek, apa yang harus aku harus gimana? Koko Marco harus gimana? Dan saya ingat sekali waktu itu Koko bilang sama Koko Marco. Koko bilang seperti ini. Koko, Tuhan itu gak ngambil berkatnya Koko, enggak. Tuhan hanya simpan karena Koko mungkin sudah terlalu jauh dari Tuhan. Dan Koko Marco ambil itu sebagai sebuah rema dan dia kembali ke Tuhan. Dia nangis di hadapannya Tuhan mungkin. Kembali berdoa dengan keluarganya. Dan sangat sebentar sekali untuk untuk Tuhan kembalikan berkatnya Koko Marco. Karena kenapa? Sometimes Tuhan ambil apa yang menjadi berhala bagi kita. Karena dia tidak mau kehilangan kita. Bahkan pelayanan, saudara. Kadang-kadang kalau misalnya kita terlalu over pelayanan, overburn, terlalu angus, ya dalam tanda kutip angus pelayanan. Kadang kita harus take a step back. Kadang-kadang kita harus kembali ke ruang doanya kita. Kadang-kadang kita harus kembali ambil puasa mungkin, doa sama Tuhan. Hanya untuk apa? Kembalikan api yang murni itu. Bukan api pelayanan saja, tetapi api yang sesungguhnya dari Tuhan. Apapun Tuhan bisa ambil, saudara. Saudara, Koko punya sebuah kesaksian yang unik. Kalian tahu bagaimana Koko ini dulu punya utang 17 miliar. Ya. Bukan utangnya Koko, tapi utangnya orang tuanya Koko. Tapi suatu kali hamba Tuhan datang kepada Koko dan dia bilang, utangnya orang tuamu ini adalah alat yang Tuhan pakai untuk mengembalikan kamu di hadirat Tuhan. Karena kalau tanpa adanya utang, tanpa adanya masalah ini, Koko nggak mungkin cari Tuhan. Jadi kadang-kadang Tuhan kirimkan masalah, Tuhan izinkan masalah itu datang. Bukan hanya untuk melihat kesetiaannya kita, tapi untuk mengembalikan kita kembali ke hadirat Tuhan. Jadi jangan kaget kalau misalnya saudara tiba-tiba kehilangan pekerjaan, kehilangan pacar mungkin, kehilangan semuanya. Karena mungkin itu adalah sebuah pertanda bahwa Tuhan mau saudara kembali kepada Dia. Ada amin? Maka dari itu jangan pernah taruh Tuhan di bawah daripada apapun. No, jangan. Saudara, Koko adalah punya sebuah gambar. Coba lihat baik-baik gambar ini. Coba telaah dan coba lihat baik-baik dan coba kita belajar sama-sama daripada gambar ini. Kadang-kadang perempuan inilah kita. Seorang perempuan yang mungkin tidak mengerti apa-apa. Mungkin kita punya boneka. Boneka itu bisa bentuk apapun. Ya, bisa pekerjaan kita, bisa pacar kita. Bisa mungkin apapun harta kita. Bisa uang kita, bisa bisnis kita. Bahkan bisa istri atau suami kita. Kadang-kadang kita terlalu pegang erat. Sampai ketika Tuhan minta pun kita gak mau kasih. Tetapi tahukah Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia selalu sediakan yang lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Ada amin? Dia selalu punya yang lebih baik daripada apa yang kita punya. Saudara merasa pacarmu yang terbaik sekarang. Kalau Tuhan bilang bukan itu, artinya apa? Tuhan akan gantikan yang lebih baik. Sesimpel itu. Kenapa saudara kalau putus harus gores-gores tangan, harus minum bir sampai muntah-muntah, saudara harus guling-guling di jalanan, kenapa? Ada orang kalau mau diputusin pacar duduk di jalanan, biarkan aku mati. Saudara, you don't have to do that. Kalau misalnya kamu putuskan aku akan lompat dari jembatan Barombong.
Saudara enggak, ini tekniknya laki-laki ya, perempuan dengarkan baik-baik. Kalau laki-laki habis berbuat salah, habis mau putus, dia akan naik motor, dia akan balap-balapan, seolah-olah dia akan mau bunuh dirinya. Supaya apa? Supaya saudara akhirnya mellow kembali. Kasihan, jangan, sayang. Saudara, itu tekniknya laki-laki kadang. Jadi saudara harus tahu kalau misalnya hubungan ini sudah tidak dari Tuhan, tidak membawa saudara lebih dekat dengan Tuhan, tidak saling mensupport untuk mencintai Tuhan yang lebih lagi, saudara sudah tahu bahwa itu bukan dari Tuhan. Oke. Dan ketika Tuhan ambil yang kecil, pastikan saudara imani dan saudara percaya bahwa Tuhan yang punya yang lebih besar. Ada amin? Ada amin? Lukas 7 ayat 37 sampai dengan 38. Lukas 7 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-38. Kita baca sama-sama RPC dengan suara keras. 1, 2, 3. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai pendosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli puala berisi minyak yang wangi. Ayat 38. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan menyakinya dengan minyak wangian. Saudara, kalau saudara tidak bisa bayangkan, kok ada sediakan gambar. Kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Tapi yang Koko mau highlight di sini adalah perempuan itu membawa minyak yang berisi buli-buli. Saudara tahu nggak, minyak yang berisi buli-buli itu adalah hasil daripada dia menjual dirinya. Saudara tahu perempuan pendosa yang Tuhan maksud ini adalah perempuan yang dosanya itu bukan dosa mencuri apa enggak. Dosa karena dia menjual badannya. Dan dia menjual badannya, hasil dari dia menjual badannya itu, dia membeli minyak. Karena dulu minyak itu sangat berharga, sangat-sangat berharga. Sama seperti emas dulu. Oke. Jadi ketika dia habis bekerja, dia jual dirinya, dia berdosa, dia beli minyak. Begitu dia mendengar ada Tuhan Yesus, dia datang ke kakinya dan dia meminyaki kakinya Tuhan dengan minyak itu. Dulu, apa artinya saudara? Dulu minyak itu adalah prioritasnya. Dulu ketika dia masih berdosa, dia mati-matian menabung untuk membeli minyak. Minyak itulah hartanya satu-satunya. Itulah prioritasnya. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, minyak yang menjadi prioritasnya ditaruh di kaki Tuhan. Artinya apa? Saudara, Alkitab tidak menceritakan dengan sembarangan. Setiap makna, word per word itu ada artinya. Kenapa harus kakinya? Kenapa bukan tangannya? Think about it. Kenapa perempuan ini meminyaki kakinya Tuhan? Kenapa bukan tangannya? Kenapa bukan kepalanya? Kenapa bukan bahunya? Kenapa harus kakinya? Karena perempuan ini secara tidak sengaja mau menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan, mungkin minyak ini dulu adalah prioritasku, tapi aku mau kembalikan ke bawah kakimu. Aku mau kembalikan untuk kemuliaan namamu. Aku mau meminyaki kakimu, yang artinya Tuhan, aku letakkan prioritas ini di bawah dari Engkau. Aku mau meletakkan prioritasku, hartaku satu-satunya di bawah kakimu. Dan saudara tahu perempuan ini, kisah perempuan ini satu-satunya kisah yang diceritakan 3 kali di Alkitab. Di Matius, Markus, Lukas. Saudara, satu-satunya cerita yang diceritakan 3 kali. 3 kali diceritakan. Artinya apa? Saking penulis Alkitab ini mau menjelaskan bahwa pentingnya momen kisah perempuan ini sampai ditulis 3 kali. Saudara. Jadi ketika perempuan ini meletakkan prioritasnya yang duniawi di bawah kakinya Tuhan, disitulah momen di mana dia diselamatkan. Alkitab mencatat, saudara, kalau saudara baca selanjutnya, dosanya dihapuskan, dia diberkati Tuhan dan hidupnya berubah. Sekarang Koko mau tanya kepada saudara, apa yang menjadi prioritas hidupmu?
Apa yang menjadi berhalamu kepada Tuhan? Apa yang menjadi penghalang untuk saudara ketemu dengan Tuhan? Taruh di bawah kaki Tuhan hari ini. Karena bisa saja berhala itu yang saudara pegang erat-erat, itulah yang membuat saudara tidak bisa breakthrough. Itulah yang membuat saudara tidak bisa naik level. Itulah yang membuat saudara tidak bisa open heaven. Sorga tidak bisa memberkati saudara. Kenapa? Karena ada sebuah berhala yang saudara pegang. Tidak harus secara fisik, no. Tetapi di dalam hati saudara, masing-masing kalian yang tahu. Dan inilah saudara yang kadang Koko harus ajarkan kepada kita. Yaitu ketika kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Saudara percayalah bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan bisnis kita, pekerjaan kita, pacar kita, hubungan kita, keluarga kita kepada Tuhan, itu adalah hal yang baik. Kadang-kadang Tuhan mau melihat untuk kita berserah. Kadang-kadang Tuhan mau untuk lihat kita tidak mampu tanpa Dia. Itulah Tuhan. Dia mau untuk kita berharap kepadanya. Satu quotes of the day yang terakhir dan Koko akan tutup. Koko tulis di sini bahwa no one loves you like He does. Tidak ada yang mengasihi saudara dan saya lebih daripada kasihnya Tuhan. Tidak ada. Tidak ada yang mengasihi saya dan saudara sampai mau rela menyeberangi surga. Untuk mati, menyeberangi kematian, bangkit untuk menyelamatkan dosa kita. Tidak ada. Bahkan manusia untuk mati buat kita saudara sangat jarang. Hampir dibilang tidak mungkin saudara. Hampir dibilang tidak mungkin. Ada yang mau mati buat Koko hari ini? Tidak ada. Karena saya manusia biasa. Manusia yang penuh dosa. Manusia yang penuh berkekurangan. Tetapi ada satu pribadi yang mau mati buat Koko hari ini. Buat kita semua in fact adalah Tuhan Yesus. Makanya belajarlah saudara menaruh Tuhan lebih tinggi daripada apapun. Ada amin saudara? Ada amin? Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan.